insinyuran gitu. Nah itu keterbatasan, mungkin tadi Bu R nggak cerita bahwa kita itu hanya RPL. Bu Rektor itu nggak setuju, gimana Pak Agus? Nggak setuju dibuka reguler. RPL itu Baru RPL. oh jalur Rekomendasi pembelajaran lampau. pembelajaran. Harusnya kan yang menurut undang-undang itu yang diselenggarakannya mirip dengan apoteker lah ya. Jadi lulus S1, ngambil profesi, baru boleh kerja. Nah, karena undang-undangnya agak baru, maka masih diizinkan untuk RPL. Tapi kedepannya sih harusnya udah reguler semua. Pelajaran Kognisi pembelajaran lapor. Rekognisi. Nah, terus long life learning juga sebetulnya baik di Pak Irwan, di continuing education ataupun apalagi diinstitusionalisasikan di keinsinyuran, itu ada hubungan dengan yang namanya CPD begitu ya Pak Irwan ya. Ya, continuing professional development di asosiasi profesi yang di bawah underbownya keinsinyuran tuh memang harus ada mandatorinya kan. Ya, mandatory. Nah, di sini ya sebenarnya itu konsep lifelong learning juga di asosiasi profesi. Jadi CPD itulah mungkin yang kalau kenaikan pangkat itu yang memaintain KUM itu. Jadi training itu ya mungkin kalau kita menganggap ya untuk bersosialisasi, recharge tapi kalau ini yang selalu ya itu Anda sudah dapat sekian KUM. Nah itu asosiasinya kan ke sertifikasi sistemnya ya, itu. Jenjangnya apakah mulai dari IPP, IPM, IPU. Iya. Apa namanya? banyak PII singkatan ya. Jadi gini, kalau ini ngomongin keinsinyuran ya, mulainya kan dari Undang-Undang 11 tahun 2014. Itu disebutkan bahwa kalau memang seseorang yang berprofesi sebagai di bidang keteknikan itu harus tersertifikasi. Nah, tersertifikasinya itu ujungnya adalah surat tanda registrasi insinyur. Mirip kalau di kedokteran itu surat kayak izin praktek dikti, ID. Kalau dulu ID, sekarang STR ya kalau nggak salah ya. Iya, surat tanda ya izin praktek. Izin praktek. Nah, tapi untuk mendapatkan itu diawali oleh insinyur, program studi, program profesi insinyur. S1 itu. Bukan S1, setelah S1 profesi. Seperti apoteker. Nah, mirip analoginya dengan apoteker. Jadi lulus sarjana farmasi untuk berprofesi sebagai apoteker harus ikut profesi apoteker dulu kan. Nah, ini sama. Dokter juga kan dulu. Dokter juga gitu. Sarjana kedokteran dia harus kayak apa? Koas atau apa? Ya, ikut koas dulu baru dia berpraktek sebagai dokter. Memang akan jauh lebih spesifik nanti sekolah profesi insinyur ini. Memang sudah spesifik. Spesifik apa itu? Jadi kalau di TB sendiri memang program studinya satu, program studi program profesi insinyur. Tetapi nanti bidangnya masing-masing ada. Sipil ada. Tapi sipil itu kan tidak spesifik. Spesifik. Oh, lebih spesifik dari itu. Akhir. Memang sih nggak akan lebih spesifik dari itu. Karena kalau saya lihat di sini apa nggak membuang-buang waktu ya? Nah, ya itu yang dianggap oleh sipil sesama Purdu. Sama Purdu. Sesama oleh pimpinan Purdu. kita. Jadi mindset itu sama. Ya saya nggak tahu kalau di Amerika kayak gimana. Iya, bukan di Amerika, saya nggak tahu di Amerika seperti apa ya. Tetapi kalau sekarang kan ini pengalaman anak saya sekarang mau ambil S1. Dulu waktu anak saya pertama itu nggak terlalu kompleks karena dia cuma mau milih ya udah kalau nggak kedokteran psikologi gitu ya. Jadi ya dan pilihannya tuh dalam negeri gitu. Sekarang anak saya itu dia masuk ke di lab school itu ada namanya French track ya. Dan di situ ada kemudahan untuk mereka ya bisa apply ke Prancis.
Dan kebetulan saya nggak tahu juga apakah dia niru saya atau apa gitu ya. Dia pingin teknik kimia. Padahal saya nggak ngajarin karena saya pikir saya di teknik kimia tapi nggak menjalankan teknik kimia kan, perasaan memang belum bermanfaat. Yang saya ngobrol kemarin, produsernya Tulus, Riri, kimia 97 juga, Riri Tamar, nggak pernah urusan sama kimia tuh. Nah, itu, tapi kan itu nggak hanya teknik kimia ya, karena banyak juga tuh planologi kerja di bank. Jadi pas waktu dia cari-cari kurikulum, dia harus diharuskan untuk bisa daftar ke 7 universitas di Prancis. Kemudian untuk untuk perbandingan kita lihat kurikulum di ITB. Dia waktu itu nggak mau ke yang lain lagi. Jadi lihat kurikulum teknik kimia gitu. Saya lihat di situ tahun kedua di Prancis itu sudah mulai spesifik yang tadi saya tanya. Dia teknik kimia, ya. Dia teknik kimia, even dari bahasa teknik kimia itu dia tidak hanya teknik kimia, tetapi dia teknik material misalnya. Dia udah mulai spesifik kan. Tapi dia ambil yang teknik kimia. Teknik kimia itu ada 2 jalur. Satu adalah jalur katanya sertifikasi. Meskipun itu adalah S1, dia sertifikasi. Kemudian yang jalur kedua adalah jalur sarjana. Itu S1 juga gitu. Tapi jalur sarjana kalau saya terjemahkan adalah jalur yang memang relatif lebih lebih theoretical, akademik ya. Lebih akademik karena mungkin disiapkan untuk higher degree. Tetapi waktu kita nanya juga ini jalur yang istilah mereka itu liaison kalau nggak salah ya. Sertifikat ini apakah tertutup untuk masuk ke S2 gitu? Dia bilang enggak, malah S2-nya akan jauh lebih profesional gitu. Jadi pada saat dia masuk ke kurikulumnya itu, memang dia general awal-awal, kemudian masuk ke pendalaman, dan akhirnya itu di tahun ke-3 dan ke-4 itu malah lebih ke arah lebih spesifik lagi. Sudah spesifik keinginannya, mau dia belajar material, mau belajar polimer, mau belajar recycle, mau belajar itu, dia udah mulai spesifik gitu. Terus akhirnya juga pada tahun terakhir masuk ke magang. Magangnya juga setahun penuh gitu. Dan semua skills untuk bekerja yang Pak Ridwan itu bicara tentang early career ya. Early career di kita. Di sana itu udah diajarkan Pak Ridwan early career-nya untuk public speaking, untuk untuk marketing, untuk bahasa, leadership juga ada, itu udah ada gitu. Jadi semua life skill, kemudian bagaimana segregasi untuk masuk ke lebih spesifik skills-nya itu udah masuk gitu. Dan masuk ke magang berarti kan sebenarnya konteks on demand dan supply udah match kan ya. Kenapa tadi saya bilang apakah tidak buang-buang waktu gitu ya. Kurikulum di kita tantangan utamanya kan udah banyak mismatch juga dengan perguruan tinggi yang relatif memberikan ilmu generalized gitu ya, ilmu yang relatif besar. Memang untuk masuk ke lebih sub skills membutuhkan waktu lagi gitu ya untuk masuk ke situ, dan tadi akhirnya masuk ke istilah profesional tadi. Tapi apakah lebih baik kalau misalnya dengan waktu yang cukup terbatas, seharusnya nanti demand yang harus segera kita penuhi gitu, apa nggak mungkin kita langsung memberikan specific skill itu as early as possible gitu, sehingga pada saat dia lulus dia bisa langsung diambil, tidak harus lagi pakai pendidikan yang lebih khusus, kecuali saya pikir kalau dia memang mau loncat kepada suatu pekerjaan dengan professionality degree-nya ataupun degree keahliannya itu memang sangat spesifik. Kita bicara kalau tidak salah ini ya, kalau yang saya pernah ingat itu las misalnya, mengelas mesin kan? Ya. Nah itu las bawah laut itu betul-betul membutuhkan keahlian yang sangat spesifik, dan itu mungkin tidak secara khusus bisa diberikan di perguruan tinggi.
Nah itu saya kira itu bisa masuk untuk memberikan degree profesional yang lebih baik ya, sehingga dia bisa terjual dalam artian bahwa dia bisa bekerja dengan dengan salary yang jauh lebih tinggi karena memang dia punya sertifikat, presisinya jauh lebih baik, dan akhirnya memang produknya bisa akan jauh lebih besar gitu. Dan permintaan itu sebenarnya banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah membutuhkan nggak sih dia itu S1 misalnya mechanical untuk masuk ke kualifikasi tadi las bawah laut gitu. Saya pikir kalau misalnya dari SMK dia sudah mechanical kemudian dia masuk ke dalam hal yang sangat spesifik, itu akan banyak memberikan shortcut karir dia kan, atau juga bisa memberikan penawaran yang jauh lebih menarik bagi industri bahwa sebenarnya persiapan SDM kita nggak terlalu mahal. Jadi menurut saya kalau bisa dibuat secepat mungkin, sependek mungkin, why not? Jadi mungkin idenya bagaimana kalau itu paralel dengan yang ini atau diinsertkan, sementara kalau diinsertkan ada beban PMM, ada beban TPB kan di kita tuh. Makanya akhirnya tergantung kepada how specific it is gitu loh. Tadi kan saya tanya ya, spesifiknya seperti apa? Kalau memang dia membutuhkan pengetahuan yang cukup banyak untuk masuk ke spesifik itu, akhirnya bisa. Mungkin ya kalau kita bisa contohkan itu dokter, ya spesialis dokter. Saya nggak tahu apakah efektif yang sekarang berapa tahun yang sekarang gitu ya. Tapi begitu masuk dia spesialis kan dia tidak langsung sangat-sangat spesialis kan. Ortopedi dia belajar semua dulu kan, ortopedi semua kan ya. Habis itu dia betul-betul hanya bicara tentang lutut saja. Kasian. Barusan kakak saya kan ahli lutut apa gitu, udah dia ahli lagi, dan itu memang sangat mahal dan kompensasinya juga kan mahal kan. Saya pikir itu sebagai contoh ya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah mungkin nggak bahwa satu kuliah itu memang diperlukan gitu. Conditionality mungkin perlu ya, kalau tergantung pada spesifik field menurut saya. Bisa juga ya mata kuliah pilihan itu jadi tematik gitu ya, dikasih aja topik khusus apa gitu ya, tapi isinya ya itu tadi, sekarang ada ini, nanti semester depan ada apa lagi ya. Tapi kalau di mesin sudah sebenarnya udah, kita kan kalau kewajiban dari kita ngikutin pola akreditasi internasional misalnya ABET ya, mata kuliah wajib itu sedikit ya, banyak pilihan. Jadi yang engineering itu wajibnya itu ini ya, nggak terlalu banyak seperti ini ya. Saya nggak tahu nanti di level kurikulum S1 kita akan dalam tanda kutip beberapa dosen legowo nggak mata kuliahnya bukan satu kewajiban gitu. Kita mengurangi mata kuliah wajib, diganti dia passionnya apa. Tadi disampaikan kalau passionnya mau profesional atau mau ke higher degree, lebih ke researcher kan gitu ya. Oh mata kuliah ini lebih cocok pilihan kalau kamu mau jadi researcher ya. Ini profesional yang langsung praktek gitu. Nah ini tinggal masalah kita legowo atau enggak kalau saya lihat itu. Karena satu lagi yang saya ngelihat agak mungkin jadi tantangan, transformasi. Jadi gini, kita harus jadi expert. Tapi ternyata saya kemarin di sini ngebantu sama PricewaterhouseCoopers ya, untuk satu perusahaan yang mau bertransformasi. Perusahaan ini mining background-nya, tapi dia mau transformasi. Ya transformasi, perusahaan ini sudah punya gerbong bagus gitu ya, misalnya udah sumber daya manusia. Karena kalau diganti semua, ya runtuh lah gitu ya bangunan perusahaan ini. Dia harus bertransformasi karena core bisnisnya mau lebih ke renewable, lebih green, lebih mengikuti tren ya, lebih ESG segala macam. Nah ini mikir karena karir ini ada nggak disediakan oleh perguruan tinggi, sedangkan perguruan tinggi kita kan kurikulum S1 nih ya, itu kan kaku gitu, merubah kurikulum itu kan, wah tahu sendiri ya sampai senat nanti ke dikti segala macam. Nah ini yang menurut saya peluang ITB masuk di dalam non degree yang continuing education yang lifelong. Ya di mana shifting itu bisa ada jembatannya. Lulusan S1 kita itu nggak akan bisa langsung dengan transformasi kebutuhan perusahaan nih. Perusahaan ini core-nya misalnya di coal. Dulu kalau ngambil batu bara kan cuma gali yang batuan penutup timbun. Sekarang bisa aja ada teknologi coal in situ coal gasification. Bukan mining engineer.
nggak ada profesinya sekarang. Ya, Chemical langsung engineering aja nggak ya. ada kurikulumnya. Jadi batu bara mau dibakar langsung. Ya. Dibakar kan proven tuh kalau di negara-negara Rusia ya, pecahan Rusia. Itu kayak gitu. Cuman di mana chemical engineering nggak masuk, mechanical engineering belum support, mining engineering tidak support. Nah, posisinya kan nggak ada. Nah, kalau saya ngelihat yang di situ mungkin juga kita harus mikir kalau dari lifelong learning atau continuing education siap ngisi posisi kekosongan di mana teknologi dan perkembangan zaman kan nggak selalu didriven oleh perguruan tinggi. Sekarang temuan-temuan gitu kan industri ya, R&D-nya industri itu cepat banget. Yeah. Sedangkan perguruan tinggi ya, kalau menurut saya ya lebih menjaga science, lebih mau jauh engineering, tanggung jawab ilmiah yang segala macam lebih. Ya, kalau bergeraknya terlalu cepat industri sama ini kita ketinggalan kalau saya lihat. Ya salah satunya ya gitu, saya bilang saya lagi bantu ya dia karir path-nya. Ternyata menurut di situ expert nggak cukup, yang harus disiapkan adalah transformer, game changer, orang-orang yang siap nih. Jadi expert akan geser lagi dari practitioner terus menjadi learner, practitioner, terus expert. Tapi kita selalu berharap cuma sampai expert. Tapi jangan-jangan profesi ini tadi kayak ngelas diganti robot. Ya. Gitu. Ya, Jadi ya. apalagi nih orang gitu maksud saya. Nah itu yang sebenarnya agak tricky ya, antara profesionalism dengan ada satu lagi bahasa adaptif. Karena pekerjaan ke depan itu akan mempunyai tantangan bahwa kita itu dari sisi kebijakan labor marketnya, bahwa kita harus mempersiapkan tenaga kerja yang lebih adaptif dan fleksibel dengan tenaga kerja dengan pasar kerja. Karena perubahan field, ataupun mungkin ini terjadi karena inovasi yang cepat sekali gitu ya. Kalau misalnya inovasinya terlalu cepat, akhirnya tadi dibilang bahwa sebenarnya las di bawah laut itu bisa dilakukan oleh mesin, dan itu sudah ada gitu loh, mesinnya gitu ada, sudah bisa dilakukan. Bahkan sekarang ini juga yang di Pertamina itu dia bukan melas sih, dia bersihin kapal pakai mesin kan, pakai mesin cuma, dan dikontrol secara digital. Sekarang pertanyaannya kalau kita bicara tentang high degree of professionalism ya, ataupun misalnya specific skills, bagaimana kita juga bisa mempersiapkan mereka itu bisa lebih adaptif untuk perubahan itu. Jadi misalnya tadi las, seharusnya dengan adanya teknologi, apakah memang betul ada satu ilmu yang memayungi semua, misalnya komputer, atau ya apalagi lah hal yang lain ya misalnya gitu, atau komunikasi kan juga hal yang lebih mainstreamingnya, itu yang betul-betul harus dipegang gitu. Jadi kalau ada terjadi perubahan itu yang mereka juga bisa punya kemampuan untuk mengubah diri gitu ya, untuk bisa beradaptasi. Kalau ada yang berubah, ada yang tertutup, di sana terbuka dia masih bisa gitu. Nah itu yang menurut saya itu kuliah wajib. Kuliah wajib itu ya yang memberikan perlindungan diri dia gitu ya. Nah, seperti itu sih. Kalau karena Pak Maliki ini kan yang merumuskan rencana pembangunan jangka panjang untuk berapa 20 tahun ke depan gitu ya. Ya. Kira-kira yang berhubungan dengan long life learning yang mesti kita PR untuk ITB nih. Iya. Sebelah mana tuh ya? Kita bisa siap, kita ITB udah cukup banyak permintaan. Iya, sebenarnya ini betul-betul relevan dengan masa depan kita ya. Ada kondisi tantangan kita. Kondisi tantangan itu adalah kalau kita sudah berhenti bekerja, masih banyak yang sebenarnya secara fisik mereka masih oke untuk bisa bekerja. Kita bicara berhenti bekerja itu karena regulasi ataupun kebijakan perusahaan, dia harus berhenti gitu ya. Karena masih banyak orang-orang muda antri tuh untuk dapat pekerjaan kan. Jadi ya mereka harus berhenti, tapi mereka secara fisik masih oke. Kemudian yang lebih agak kritikal adalah mereka nggak punya pensiun yang cukup. Ya, karena sebagian kalau hanya perusahaan-perusahaan besar yang memberikan pensiun yang cukup besar ya. Bisa hidup layak setelah pensiun gitu. Betul. Nah saya bertanya Pak Ridwan punya pensiun nggak? Kalau Pak Ridwan makasih. PNS kita nih. PNS. Kalau Pak Ridwan kayaknya yang pensiun lembaga keuangannya banyak. Ini penentunya kalau misalnya dihapuskan kita nggak bisa jalan. Jadi antara kebutuhan fisik untuk bekerja dan kebutuhan ekonomi itu juga cukup besar kan.
Sekarang mereka mau kemana? Kalau kita masih oke, misalnya PNS kita masih pensiun 58 atau 60. Jadi harapan untuk bekerja masih sekitar 15 tahunan. Mungkin agak kritikal itu sebenarnya swasta yang masih 55, 56 gitu. Atau bahkan tentara itu masih 52 atau 53 gitu. Span-nya itu masih panjang gitu. Nah, sekarang yang kita masukkan di dalam RPJP adalah bahwa lifelong learning itu harus menjadi main course dari berbagai institusi, Pak. Apa itu mulai dari institusi kedaerahan, ya, mulai dari desa, kemudian sampai ke provinsi, mereka harus bisa memberikan community based lifelong learning. Gimana mempersiapkan skill-skills yang memang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Atau kalau dia sudah terpenuhi kebutuhan ekonomi, dia bisa memenuhi kebutuhan sosialnya. Kebutuhan sosial dalam artian bahwa dia memang punya aktivitas. Apakah sendirian ataukah memang harus bisa dengan komunitas atau dengan perusahaan. Gitu. Jadi dalam konteks perusahaan misalnya ya setidaknya tadi yang kata Bu Rektor, dia bisa jadi waitress di McDonald. Gitu. Sebenarnya dari sisi uang mungkin nggak seberapa, tapi dia punya waktu untuk spend dia gitu, untuk bisa bersosialisasi, dan satu lagi rekognisi bahwa rekognisi dia itu sebenarnya independen gitu, dan dia masih sehat kok. Gitu. Nah itu hal yang paling penting buat ke depan gitu. Kemudian dari sisi institusi ya dari pedaerahan, dan sekarang yang kita coba tekankan di dalam istilah strategi nasional kelanjut usiaan, Pak Ridwan, udah ada Perpresnya. Itu salah satu PR dari Kemendikbud adalah membangun lifelong learning, terutama di perguruan tinggi. Ya, yang saya nggak tahu apakah ini sudah sampai ke ITB mandat dari situ, tapi yang saya pelajari itu ada di beberapa universitas ya, salah satunya di Udayana. Jadi dia memberikan lifelong learning mulai dari yang tadi ya non reguler sampai ke reguler. Regulernya dalam artian bahwa dia bisa punya sertifikat, bisa ada wisuda-wisudaan gitu ya buat mereka. Dan akhirnya bisa mempunyai tadi sertifikat profesional ya yang bisa mereka gunakan untuk pekerjaan. Jadi itu Pak sangat relevan ya, kembali lagi, dan itu memang masa depan kita. Sekarang 20 juta loh penduduk lansia. 20 juta, 60 plus ya, 60 plus 20 tahun juta. 20 kalau tahun ini mungkin udah 23, 24. Ya. 60 plus. Mereka yang utamanya ya, mereka itu yang bedridden itu 10%. Berarti kan sekitar 2 juta ya. Kita nggak usah bicara itu karena program yang berbeda. Nah, yang harus kita waspadai adalah orang-orang yang sebenarnya antara sehat dan tidak sehat. Artinya harus pay attention gitu ya, karena mereka itu sangat fragile, sangat rentan terhadap jenis kegiatan mereka. Kalau mereka merasa kesepian, tidak punya kegiatan apa-apa, akan sangat rentan terhadap bedridden tadi. Jadi ini salah satu outlet sebenarnya. Makanya kita bangun dari komunitas, gimana sih harusnya mereka membangun kayak setidaknya short course istilahnya kayak pelatihan-pelatihan kecil Pak. Iya. Untuk istri saya itu juga ikut pelatihan itu yang saya bilang bikin keramik dari dosen seni rupa. Ya. Kayu. Sebenarnya itu. Jadi saya ngeliat nangkepnya bahwa pendidikan kayak lifelong learning itu ada yang terstruktur mendapatkan pengakuan sertifikat tertentu, ada yang berdasarkan passion. Ya, saya passion. Saya dulu pengen sebenarnya passion saya di art, cuman orang tua nggak memungkinkan, kamu mau makan apa, harus masuk sekolah teknik gitu kan. Ujung-ujungnya saya juga pengen pada saat sebelum pensiun saya punya kemampuan mengasah lagi art saya gitu ya. Nah, suatu saat mungkin sebelum saya pensiun atau saat pensiun saya udah siap gitu. Nah itu mungkin ya. Dan ITB kan punya kapasitas itu idealnya. Idealnya saya bilang ideal, apakah dijalankan atau enggak ya nggak tahu, tergantung Pak Ridwan sebagai direkturnya. Saya balikin itu, Pak Ridwan tergantung rektor apakah masih ada atau tidak. Saya tuh biasa men-scroll IG kan, kadang banyak sekali sekarang komersial kan, termasuk penawaran pelatihan. Ada 2 hal yang seriously considered gitu kan. Pas begitu lihat, ini kayaknya jadi instruktur yoga, Pak. Enak. Tapi mahal banget itu. Kecuali kalau ITB bisa memberikan gratis gitu kan. Kemudian yang kedua itu yang relatif murah sih. Karena saya background teknik kimia kan.
dan saya berpikir tentang proses gitu. Ada juga pelatihan bikin sabun. Itu anak saya mau udah. Ya, itu murah itu, cuma 90.000 dan saya pingin. Jadi ini disparitasnya memang harga pelatihan itu disparitasnya lebar banget. Ya. Dan tergantung sekali, dan sebenarnya itu pun bisa memberikan tambahan ekonomi lah ya gitu. Karena sabun itu kalau kita bisa kreatif, sekarang tuh banyak brandingnya kan, ya gitu. Belajar dari warna. Jadi kalau yang disampaikan tadi kan silver economy untuk yang tua gitu ya. efektif, tua produktif. Tua produktif. Tapi itu juga harus bersamaan dengan seiring dengan berubahnya piramida penduduk itu ya 20 tahun mendatang katanya kan, sesuai dengan ininya rencana pembangunan jangka panjang. Nah, bagaimana dengan ini yang mahasiswa kita nih, mahasiswa ITB yang sekarang ada kecenderungan seperti yang kata Pak Irwan itu ya, kuliah memanfaatkan mahasiswa sekarang. Saya ngobrol ke beberapa dosen termasuk ke Pak Agus Karim tadinya, apakah hanya ada di prodi kita absensi mahasiswa drop? Dulu kan kalau kita zaman kuliah 90-an atau 2000-an awal, dosennya yang absensinya rendah. Sekarang mahasiswanya absensinya rendah. Kalau dia nggak hadir di kelas. Nggak hadir di kelas. Saya nggak tahu ya, dalam artian dia kalau batas minimum kehadiran adalah minimum 80%, dia akan ambil itu. Ya, artinya kalau satu semester dia bisa 3 gitu ya, atau kalau 2 kali pertemuan dia 6 ya dalam kuliah itu. Terus saya tanya beberapa dosen juga, ya tidak hanya di satu prodi kan, ya kelihatan pola seperti itu. Tapi sebenarnya anak-anak ini kalau dites ujian nggak jelek, gitu nggak jelek kan gitu ya nilainya. Kita fair-fairan aja bahwa anak-anak ini pinter, tapi apakah dia merasa saya pengen merasa perlu ya? Makanya waktu kita kelas malam ya ada pendidikan non degree kita yang sama bootcamp, kita bikin bootcamp ya kerjasama sama pihak alumni kita juga ya bikin bootcamp, banyak mahasiswa ikutan ternyata. Jadi kita padahal itu 4 bulan ya. Iya 4 bulan. Jadi mahasiswa tuh ikut pelatihan yang menurut dia zamannya, misalnya saya diajarin kalkulus, dia merasa saya kalkulus butuh secukupnya, enough segini kalkulus gitu ya. Nah dia butuh sesuatu yang lain, misalnya AI, artificial intelligence, atau yang lain kayak yang big data atau lain-lain. Jadi mahasiswa ini juga saya ngelihat ya, yang terutama yang di ITB itu bukan bodoh, tapi dia juga sekarang informasi banyak. Dia belajar tuh sebenarnya. Jadi dia ngambil, jangan-jangan dia nggak kuliah, tapi dia sedang kuliah juga, dalam artinya sedang belajar di tempat lain. Nah, kalau dari kebijakan yang 20 tahun mendatang itu, apakah yang adaptifkah ataukah yang itu harus ada keinsinyurannya gitu ya, dan seterusnya, proporsinya apakah itu agile gitu ya, ini ya, atau tergantung dengan sumber daya alam yang saya masih belum punya resep yang pasti itu ya, tapi pasti ada keprofesian, itu sudah jadi hal yang formal ya. Cuma mungkin ini ada sedikit gambaran ini ya, terkait dengan kondisi kita dengan kondisi mereka. Ya kadang-kadang kalau kita mikir tentang penduduk muda itu kan, mereka kadang ngeselin banget kan. Banyak hal yang sangat berbeda dengan kita. Kadang yang bekerja juga, yang baru kerja gitu, mereka itu banyak yang nggak sopan dalam ukuran kita gitu kan. Ya, dalam ukuran kita gitu. Nah, sekarang gimana beda value-nya gitu. Nah sekarang kita bisa mengerti apa sih sebenarnya perbedaan sama kita sama mereka. Kalau pada saat kita kecil kan kita main kelereng dan sebagainya aja kan, dan kita nggak tahu anak-anak yang ada di Amerika itu main apa sih. Terus anak-anak yang ada di Korea main apa gitu. Ya kita cuma tahunya satu RT itu aja, main kasti, main kelereng, main bola. Jadi cuma itu gitu. Dan nggak pernah ada berita-berita lain kecuali dunia dalam berita. Dunia dalam berita pun yang banyaknya kan banyak perang-perang juga dulu ya. Gitu. Nah tapi sekarang anak-anak itu relatif menurut saya sih ya, punya masa kecil yang hampir sama dimanapun gitu kan, melalui internet, melalui HP mereka. This is unfortunate gitu ya, yang mungkin juga akan melibas kebudayaan kita juga. Tetapi yang fortunately adalah bahwa kesempatan kita sebenarnya sama. Kesempatan kita sama mereka itu sama gitu ya, bahwa kita bisa sebenarnya berinovasi juga untuk bisa menghasilkan sesuatu. Tapi satu hal lagi yang seharusnya bisa kita create adalah environment
environment yang bagus buat mereka. Tadi catatannya adalah sebenarnya mereka itu kalau dites bagus aja, ya kan? Berarti kalau misalnya ya sistem hibrid sekarang atau tadi tidak harus juga banyak minimum requirement-nya yang 80% gitu. Tetapi endpoint-nya mereka bisa memenuhi enggak gitu. Itu kan sebenarnya kunci utama bahwa mereka itu harus bisa agile, bisa fleksibel, tetapi akhirnya dia bisa comply dengan apa yang kita mau gitu. Apapun caranya kan gitu. Meskipun apakah bisa ini enggak bisa membandingkan ya. Dia datang ke ruang kelas tapi dia sibuk sendiri. Sibuk dengan HP-nya. Sementara kita ngomong kesel dong. Itu terjadi tadi pagi. Ini yang lebih kesel dong gitu. Saya lihat itu. Makanya kalau ngajar kan saya engage saya tanya-tanya juga gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kaget juga gitu kan. Nah, in opposed to gitu. Kalau kita bandingkan bahwa ya udah mereka belajar aja gitu. Kalau misalnya memang ada requirement, kenapa sih kita harus require 80%? Harusnya ada rasional behind itu kan. Karena memang tidak bisa kita ngajarin dari jauh bahwa dia harus betul-betul ada di situ dan sebagainya, itu malah lebih rasional. Tapi kalau setidaknya itu secara rasional bisa dia pelajari, nggak masalah gitu. Nah, environment itulah yang menurut saya bisa di-create sama lembaga seperti ITB ya. Bahwa kita itu ya harus bisa nurturing karakter mereka. Karena secara karakter mereka sudah global. Itu jangan sampai kita membuat satu kebijakan yang akhirnya itu membelenggu inovasi mereka. Kalau tadi misalnya dari 100% sebenarnya 40% dia itu jualan kali, jualan sesuatu ataupun mengerjakan IT gitu. Yang sebenarnya value-nya jauh lebih besar gitu. Itu yang saya khawatirkan ya. Kalau kita terlalu membelenggu, sebenarnya mereka itu bisa berpikir lebih inovatif ya. Itu kita bicara tentang sebenarnya ya hanya small percentage of population. Kita bicara tentang orang-orang yang punya akses yang cukup besar dan mereka juga seharusnya mempunyai kesempatan yang sama. Nah, kita belum bicara tentang yang mereka nggak punya akses ya. Masalah lain lagi nih. Tapi terlepas dari itu kan ada pertanyaan Pak Agus tuh yang kemarin yang berbisik. Kita sampaikan juga nih ke Pak Deputi. Orang lain pada buka nih universitas di dekat IKN. Kalau kita tolong dikoreksi, tolong diberikan masukan. Apakah kita lebih pas untuk membuat ya ini aja non-degree aja gitu ya, lifelong learning aja, executive training aja gitu sesuai dengan kebutuhan. Gimana menurut Pak Maliki? Apa mesti ada yang di situ sebagai representasi higher education yang keteknikan seperti kita gitu ya, atau karena lagi banyak perguruan tinggi berlomba untuk di dekat IKN. Menarik ya. Ntar ini agak tricky. Kalau saya ya tim ini berpendapat nggak usah secara formal buat yang degree, tapi buat yang non degree gitu. Yang degree-nya kerjasama misalnya dengan ITK saja, gitu ya. Saling menguatkan. Universitas di sana gitu. Saling support kita udah punya. Saya setuju itu ya. Sebenarnya gini, kemarin tuh ada yang hal menarik. Kita mengunjungi Korea kan. Tadi siapa yang menyampaikan bahwa sebenarnya research, inovasi, pengembangan research and R&D itu kan banyak sekali di-trigger oleh pihak swasta kan, pihak swasta. Dan saya sangat setuju bahwa itu dengan kemampuan swasta seharusnya mereka bisa, dan kita seharusnya menjadi apa istilahnya fundamental aja bahwa di perguruan tinggi itu kita bisa mendorong mereka masuk dan kita bisa menyumbangkan sebagian lah dari ilmu kita gitu. Nah, kenapa enggak kita misalnya dari sisi ITB ya, kenapa saya pikir ya kalau misalnya kita membangun suatu fasilitas pendidikan yang tradisional tanda kutip ya, bahwa orang-orang harus belajar di situ, mungkin tidak saya kira mungkin ITB bisa ke arah lain gitu. Iya. Itu yang saya bilang. Jadi kalau bisa, bagaimana kalau misalnya ITB itu bisa menggandeng swasta sehingga kita bisa membangun research center saja di sana, R&D yang cukup
cukup mumpuni di sana yang bisa melakukan nanti high end ya, high end penelitian yang bisa lebih bagus ya, lebih bisa membangun teknologi baru, terutama proses. Kita kan bicara transformasi ekonomi kan. Tapi kalau transformasi ekonomi itu kita mau jalankan, berarti kita harus punya haki-haki teknologi yang bisa kita jalankan. Saya pikir itu arahnya bisa ke sana gitu. Dan kenapa nggak ke sana gitu? ITB itu bisa menggandeng seperti itu. Jadi nggak harus bahwa dia line up sebagai sekolah gitu. Tetapi bagaimana kalau ITB bisa line up sebagai high end research and development. Tapi tidak harus sendiri, tetapi juga menggandeng perusahaan-perusahaan. Nah, kayak industri tadi artinya industri kayak tadi sabun Wardah. Kita bicara tentang bonus demografi, kita bicara tentang akselerasi. Tapi kalau misalnya kita tidak melihat kemampuan masyarakat kita, kan juga agak sulit ya. Salah satu kemampuan di kita dan tradisional ini juga sudah bisa disupport adalah bagaimana kita membuatkan misalnya ya produk-produk kecantikan yang bisa menggunakan bahan-bahan tradisional kita. Nah, yang sekarang belum ada adalah istilahnya membuat produk itu bisa jadi international class gitu. Nah, saya pikir itu bisa salah satu bagian untuk masuk di situ. Meninggalkan standarnya gitu. Standarnya, kemudian juga yang paling penting kan ada SBM di sini kan. Packagingnya gimana, how to sell-nya. Coba lihat Korea itu sebenarnya kan nggak biasa aja gitu. Iya. Tapi how to sell-nya itu yang jauh. Mau manage istilah Blackpink aja itu udah sangat profesional. Bisa hampir ini anggaran ITB sekali 20 kali 30. Jadi itu ya arahnya kalau yang tradisional ya bisa jarak jauh lah. Terus yang lainnya apa kira-kira pesan dari RPJP Pak Deputi ini untuk ini? Misalnya kan identik ITB dengan perkotaan, padahal ada yang harus disentuh, misalnya kawasan pinggiran, terus kemudian tadi transformasi dari yang konvensional misalnya ke renewable energy begitu ya. Itu juga meskipun tadi sudah disinggungnya oleh Pak Irwan, perubahan karir path ya. Tiba-tiba gitu ya. Sebenarnya kan perubahan ke depan itu agak kritikal juga ya. Kita itu ingin jadi negara maju dengan kondisi global yang cukup kompleks ya. Geopolitik, kemudian juga perekonomian di luar ya, up and down ya, karena memang ada perang dan sebagainya. Kemudian juga yang agak mengkhawatirkan itu adalah perubahan iklim. Belum lagi kita itu negara bencana gitu. Nah, sekarang itu kita bicara tentang daerah-daerah terluar, itu adalah daerah-daerah yang menurut saya paling vulnerable karena perubahan-perubahan ini tidak pernah di-manage dengan baik bagi daerah-daerah itu gitu ya. Jadi yang menjadi kritikal adalah pencarian mereka pasti akan terganggu. Nah, kenapa ITB nggak bisa juga istilahnya memberikan kontribusi di situ ya, pengembangan teknologi terbarukan atau teknologi yang inovatif sehingga dengan perubahan-perubahan iklim, kemudian juga terjadinya adanya bencana dan sebagainya, bisa nggak sih itu bisa membangun ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, kemudian ketahanan SDM-nya juga, sehingga mereka bisa lebih ajak. Kita bicara IKN, jangan lupa masih banyak daerah-daerah yang masih kondisinya seperti itu gitu. Pakai bahasanya orang Jepang itu apa? Human security gitu ya? Human security-nya ya mereka tuh jauh lebih building back better-nya tuh sangat cepat sekali gitu. Kita masih belum. Jadi kalau event Yogyakarta kemarin Cianjur kan building back-nya juga masih sangat tuding-tudingan. masih belum lah gitu ya. Masih lambat. Nah, ini bisa nggak kita? Karena kan kalau tidak salah di beberapa prodi juga ini bicara tentang vulnerability tentang bencana kan atau perubahan iklim gitu. Itu Pak. Inovasi akan senantiasa ya dengan peran ITB begitu ya. Insinyuran ya Pak Lus ya. Itu tadi tantangannya, saya ingat kedokteran itu spesialisasi, nanti ada subspesialisasi. Sementara di kita udah berapa Pak yang ada insinyur?
20 dari bidang. 12 fakultas sekolah yang ada di ITB. Tapi belum terlalu sub lagi sih. Baru kayak tadi ortopedinya. Iya, Belum sipil. sub. Sipil di bawah ini ada lagi subnya, ya belum kayak gitu kan. Tapi sebenarnya satu universitas pun tidak seperti itu. Maksudnya kita bicara tentang spesialis tadi ya. Yang saya ingat kakak saya itu dia ambil sub-sub spesialis itu tidak hanya di satu tempat. Tapi dia itu kayak keliling gitu loh. Iya. Ada yang diambil di Fatmawati, ada yang diambil di RSCM, ada yang diambil di bahkan dia pergi ke Dia Thailand dan Vietnam harus juga. menjalankan tour of Iya. duty. Jadi mungkin tidak harus lengkap ya. Iya. Tapi ada satu orang yang betul-betul memang bisa melakukan itu dan direkognisi maksudnya. Jadi supaya bisa tahu jalurnya kalau kita mau masuk ke spesialis itu kemana aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari kehadiran program studi program profesi insinyur di luar dari per klaster itu tadi yang ada di fakultas sekolah, sebetulnya beberapa orang sudah mempraktekkan itu ya, bahwa kalau ingin tahu ini ke Pak Ikhwan, ini kan cuma satu-satunya yang ada ngetes isotop ya, daripada datang ke sini gitu ya misalnya. Nah, apakah itu begitu semua gitu ya, bagus ya di yang keinsinyuran di ITB itu arahnya akan mengumpulkan, mengcompile itu untuk subspesialisasi begitu ya, dan itu jadinya menjadi klaster-klaster di masing-masing fakultas sekolah, atau justru fakultas sekolahnya karena kebutuhan tadi rencana pembangunan jangka panjang nasional begitu ya, bisa juga melebur gitu ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya. Tergantung dari tadi. Ya kuncinya memang transformasi ekonomi, tapi kita mau mentransform apa? ITB bisa mengusulkan apa yang bisa ditransformasi jadi pertumbuhan ekonomi baru. Gitu. Iya. Renewable energy. Renewable energy kita punya apa? Ya. Ya kan kalau subnya lagi renewable energy apa mau pakai alam, angin, matahari segala macam. Hampir semua depend sama matahari sih. Ya, bahkan kalau air pun kalau nggak ada siklus ininya nggak ada mataharinya. Ya, renewable energy yang nggak bergantung sama matahari ya tinggal geothermal. Ya, yang lain kan bergantung matahari, angin, ya air, ya banyak banget. Tapi kalau di praktek keinsinyur sendiri rasanya sih sudah ya ke sub-sub itu. Kayak semua mau nanya tentang energi terbarukan. Saya pasti mengarahkannya ke seseorang. Tapi tidak, tapi orang. Seseorang. Ya, di orang, bukan institusi. Bukan institusi, masih seseorang melekat. Itu yang harus kita geser sebenarnya. Ya. Dan dia diturunkan lagi ke orang. Ya. Jadi tidak. Jadi nanti ada juniornya. Kayak ya sebenarnya contoh saya sendiri lah. Saya itu kan diajarin finite element oleh Pak Satrio. Nah, jadi orang-orang yang pengen tahu finite element ya belajarnya ke saya gitu kan. Ya, kayak gitu. Polanya kayak di perguruan pencak silat. Tapi bedanya sama diturunkan sama guru sama pesilat, kalau pesilat itu tidak akan pernah memberikan jurus terakhirnya karena suatu saat si muridnya akan mengalahkan gurunya. Tapi kayaknya kalau di kita itu dikasihkan semua sama flash disknya sama hard disknya diambil lebih lengkap dan ya kan itu artinya kita ingin muridnya lebih baik daripada gurunya. Itu harus sih sebenarnya. Tapi tadi ada sedikit masalah nih dengan kok tidak sopan santun karena pergeseran generasi itu ya. Pergeseran ya. Ya kalau nanti asimilasi sebenarnya jadi oke. Cuma jangan sampai kita tidak mengerti mereka gitu. Pasti dalam suatu komunikasi mereka juga akan bisa mengerti kita. Jadi ada suatu titik temu sebenarnya. Jadi nggak masalah. Cuma jangan sampai bahwa kebijakan kita membelenggu mereka. Gitu aja. Jadi memang kunci dari obrolan kita itu keteknikan, keinsinyuran penting. Bahkan sudah harus juga memikirkan spesialisasi dan subspesialis. Tapi bagaimana peran ITB itu menginstitusionalisasikan itu gitu ya. Dalam rangka bukan hanya memberikan pendidikan yang bergelar, tetapi juga pendidikan dalam rangka lifelong learning itu bagi seluruh warga masyarakat. Mungkin kalau cerita SDGs itu inklusif ya pembangunan yang inklusif itu ya, peran ITB di situ. Terus kemudian di lain sisi
tadi perlu juga apa ya istilahnya, bukan kelihayan apa kemampuan untuk adaptabilitas untuk bertransformasi. Ya saya bilang expert aja nggak cukup karena bisa aja expert itu diganti gitu. Ya, betul. Ya, expert aja not enough kalau nggak adaptif. Tapi kalau expertnya marah nanti dengan asumsi bahwa ya memang itu merupakan satu sistem begitu ya, bahwa sistem ini akan menuju ke arah yang lebih baik begitu ya. Ya semoga aja 20 tahun itu Indonesia emas ya Pak Malik ya. Indonesia emas. Ya. Jadi kalau jargonnya untuk pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini apa kalau dari Bappenas itu sebetulnya? Wah, banyak sekali panjang. Manusia yang adaptif, inovatif, kreatif. Pokoknya banyak. Kalau ITB kan tagline-nya Bu Rektor ialah globally respected, locally connected. Sebetulnya sederhana tapi mengena itu gitu ya. Nah, itu itu tuh harus dijembatani yang tadi Bappenas begitu ya, Indonesia di era Indonesia emas ke peran ITB yang secara global terpandang, lokal relevan dengan kebutuhan di lokal. Relevan dengan kebutuhan baik perkotaan, perdesaan, kawasan perbatasan antar negara gitu mungkin ya. Iya, kalau saya sih cukup bahwa sumber daya manusia kita cukup adaptif, kompetitif, produktif gitu. Ya bisa oke, setidaknya itu gitu. Kalau yang lain underline bisa berakhlak dan sebagainya kan. Tambahan ya. Akhlak itu di BUMN. Bukan tambahan, tapi itu adalah hal embedded di dalam kita gitu loh. Iya, Ya. Ya mungkin itu obrolan yang menutup obrolan kita ya di siang hari ini, dan mungkin kita bisa melanjutkan juga pada kegiatan-kegiatan yang lainnya dan podcast berikutnya nih yang berhubungan dengan pendidikan berkelanjutan tentu saja dan program profesi insinyur. Terima kasih Pak Deputi Pak Maliki dari sama-sama. Bappenas, dan juga Pak Irwan Kasubdit Pendidikan Berkelanjutan, juga Pak Agus Kasubdit dari program studi program profesi insinyur.